اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم أخلاقنا بالحلم وسهل لنا وانشر علينا من خزائن رحمتك ya arhamar. Silakan dibuka kitab Risalah Al-Jami'ah atau kitab Bahjatul Wasail, ada di halaman 11, 4 baris dari bawah. Bacaannya wayanqudul wudu'a gitu ya. 4 baris dari bawah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu anhu wa yanqudul wudu'a al-khariju minal qubuli awid duburi ala ma kana wa yanqudul wudu'a aydan zawalul aqli binaumin aw ghairihi illa nauma mumakkinin مقعدته من الأرض وينقض الوضوء مس قبل آدمي أو دبره منه أو من غيره بباطن الراحة وبطون الأصابع كبيرا أو صغيرا ولو ولده ولو ميتا وينقض الوضوء التقاء بشرتي rajulin wa imra'atin kabiraini ajnabiyaini bila hailin illa zufran aw sya'ran aw sinnan aw juz'an munfasilan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Qala Syekhul Muallifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid dharaini amin radhiyallahu ankum ajma'in. Sebelumnya yang ada di belakang agak majuan sedikit, rada majuan aja yang di belakang gitu. Ya. Coba yang di belakang agak majuan. Agak majuan sedikit, biar kelihatannya sedap gitu ya. Jadi, ya. Rada majuan ya. Pada malam hari ini kita akan membahas mengenai hal-hal yang dapat membatalkan solat kita. Namun sebelumnya kita akan membahas mengenai hal-hal yang dapat membatalkan wudu kita. Ini sangat penting untuk kita pahami, untuk kita mengerti, dikarenakan berkaitan dengan
ibadah kita yang kita kerjakan sehari-hari. Yang ini disebut dengan namanya ilmul hal. Ilmul hal itu ilmu yang memang sudah menjadi kewajiban kita pada saat ini untuk kita pelajari dan juga untuk kita pahami. Karena semuanya kita yang hadir di tempat yang mulia ini, semuanya itu adalah kita semua orang yang berkewajiban untuk melaksanakan ibadah sholat. Kita semua sudah akil baligh. Wa yanqudul wudu'a, wa yanqudul wudu'a, dan yang dapat membatalkan wudu kita. Ada wudu, ada wadu. Kalau di sini dibacanya bidammil wawi. Wawunya kita baca dhammah. Artinya pekerjaan berwudu. Kalau kita baca wawunya fathah bi fathil wawi wadu, itu artinya air yang dipersiapkan untuk berwudu. Ya. Tapi yang dimaksud di sini adalah pekerjaannya, pekerjaan berwudunya. Jadi ada beberapa hal yang dapat membatalkan wudu kita. Yanqudu bimakna yubtilu. Naqadha yanqudu bimakna abtala yubtilu, membatalkan. Wa yanqudul wudu'a, ya, dan dapat membatalkan wudu kita al-khariju minal qubuli awid duburi. Yang dapat membatalkan wudu kita di sini adalah keluarnya sesuatu. Namun daripada keseluruhan yang dapat membatalkan wudu kita itu berjumlah ada 4. Di selain ini nggak ada lagi. Ya. Ada 4 di kitab yang kita pelajari ini, yang dikarang syarahnya oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Beliau menyebutkan 4 hal. Begitu juga yang disebutkan oleh Tuan Musannif Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Beliau mengatakan yang dapat membatalkan wudu kita itu ada 4 perkara. Namun ada lagi ulama yang mengatakan yang membuat batal wudu kita ada 5 hal. Nah, mana benar? Ada yang mengatakan 4, ada yang mengatakan 5. Kedua-duanya betul. Yang mengatakan membatalkan wudu itu 4 hal. Ada juga ulama yang membatalkan wudu kita ada 5 hal. Dua-duanya benar. Nah, adapun orang yang mengatakan bahwa yang membatalkan wudu itu ada 4, itu jadi tidur dan zawalul akli itu disatukan di situ. Ya. Tapi ada ulama yang mengatakan 5 itu tidur tersendiri, zawalul akli tersendiri. Jadi kesemuanya 5. Kalau yang bilang 4 berarti yang namanya tidur itu min jumlati zawalil akli. Adapun yang bilang 5 maka dipisah antara naum, tidur, dengan zawalul akli, dengan hilang akal. Ya. Jadi kedua-duanya benar. Ada yang mengatakan 4, ada yang mengatakan 5. Ya. Nah, apa yang pertama yang dapat membatalkan wudu kita?
al-khariju minal qubuli. Al-khariju, adanya sesuatu yang keluar. Tuh. Al-khariju, adanya sesuatu yang kharij, yang keluar. Tapi kalau dalam kitab Fathul Mu'in, di sana ada tambahan, haruslah ketika keluarnya sesuatu tadi itu harus ada yang istilahnya tayakun. Kudu yakin, harus yakin memang benar-benar ada yang keluar. Tapi andai kata kita ragu, keluar enggak ya, keluar apa enggak ya, maka kata ulama kalau ada keraguan di situ itu tidak membatalkan wudu kita. Jadi yang bikin batal itu keluarnya sesuatu namun kita yakini bahwa memang benar sesuatu tadi keluar dari kemaluan kita. Harus ada tayakun. Karena dikatakan al-yaqinu la yuzalu bisyak. Yang namanya keyakinan itu tidak bisa digeser lantaran adanya keraguan. Jadi kalau antum ada keraguan itu tidak bisa digeser, ya. Nah, kalau yakin, kita di situ yakin, maka keyakinan itu la yuzalu bisyak, tidak bisa digeser dengan yang namanya keraguan. Tapi kalau keraguan, kata ulama kalau ragu di dalam wudu kita batal apa enggak, yakin apa enggak nih keluar, yakin apa enggak nih keluar, maka kata ulama kalau baru prasangka, baru adanya keraguan di situ, maka tidak membatalkan wudu kita. Yeah. Jadi harus yakin. Kadang-kadang kan memang kita dibuat syak, dibuat ragu kita. Keluar apa enggak nih? Keluar apa enggak sih? Kalau ragu begitu nggak batal. Harusnya bagaimana biar batal? Harus ada keyakinan dulu bagi kita. Ya. Sebab pernah ada sahabat Rasul mengadu kepada baginda Nabi. Beliau mengadukan kepada Rasulullah, perutnya itu bunyi. Perutnya apa? Bunyi. Ya. Kroyok-kroyok. Dibilang, ya Rasul, kalau perut saya bunyi lagi sholat, kira-kira ya, saya punya wudu gitu, kira-kira wudu saya batal apa enggak? Kayak gitu. Apa kata Rasulullah? La yansurib hatta yasma'a sautan aw yajida rihan. Jangan dia berpaling, silahkan lanjutkan sholatnya, karena ketika itu wudunya tidak batal hatta yasma sautan, kecuali memang dia dengar suara ada yang apa? Ada yang keluar. Kalau dia dengar suara ada yang keluar, berarti yakin nggak keluar? Yakin. Au yajida rihan, kata Rasulullah, atau dia mendapatkan bebauan. Wah, ini bau nih. Berarti ada yang apa? Ada yang keluar. Di situ berarti dia apa? Yakin. Begitu. Ya. Jadi keluarnya sesuatu itu harus kita yakini bahwa itu keluar. Ya. Yang keluar itu sesuatu yang keluar dari kemaluan kita itu, baik dia itu adalah ain, bendanya, zatnya yang keluar. Seperti mohon maaf pipis kita yang keluar, atau yang keluar adalah BAB kita. Bahkan kata ulama, lau ainan kana aurihan,
baik yang keluar itu adalah angin, ya. Angin keluar dari kemaluan kita, batal wudu kita. Bagaimana kalau anginnya plus-plus atau plus-plus? Angin juga keluar, bendanya juga apa? Keluar, ya lah, bukan batal lagi itu sih. Orang anginnya aja batal, apalagi plus-plus itu, ya. Batal dua-duanya itu, ya. Rotban au jafan, kata Fathul Mu'in, dikatakan baik yang keluar dari kemaluan kita itu dalam keadaan basah. Basah keluar, batal wudu kita. Au jafan, atau yang keluar dari dua kemaluan kita, jafan, dalam keadaan apa? Kering yang keluar. Jadi intinya yang penting patokannya keluar gitu. Batal aja kalau keluar gitu, ya. Mau itu keluarnya yang hal biasa atau halnya bukan yang biasa tapi yang luar biasa, umpamanya semacam keluarnya batu, keluar batu jamrut umpamanya, batal gak wudu kita? Batal, sekalipun keluarnya kagak apa, nggak biasa, ya. Ini biasanya kita keluar angin kan dari belakang, tapi ternyata suatu saat, suatu ketika kita keluar angin dari depan, batal nggak? Batal juga. Itu kan nggak biasa. Tapi kalau keluar daripada salah satu, kedua dari dua kemaluan tadi, maka hukumnya batal. Atau keluar umpamanya air pipis kita tapi darah berwarna merah, batal juga gitu, ya. Nah, bagaimana seandai kata kalau keluarnya itu tidak tuntas? Seperti apa enggak tuntas, ya? Ulama menggambarkan dalam kitab-kitab fikih seperti kitab Hasyiah Bajuri ataupun kitab Fathul Mu'in. Di sana gambarannya kaddudati akhrajat ra'saha thumma raja'at, seperti umpamanya keluar dari kemaluan belakang kita dudah, cacing. Keluar apa? Cacing, ya. Keluar cacing, dia akhrajat ra'saha, keluarnya cuman palanya doang, palanya keluar. Ternyata setelah nongol dia punya kepalanya keluar, summa raja'at, kemudian dia tarik lagi kepalanya, dia masuk lagi. Batal gak? Batal juga. Itu kan keluarnya kagak tuntas, belum semuanya keluar, baru sekedar pala doang nongol, kita punya wudu, batal. Sekalipun ketika itu setelah dia mengeluarkan kepalanya, dia tarik lagi, dia masuk lagi, maka itu pun bisa membatalkan wudu kita. Dari mana keluarnya? Minal qubuli, dari kemaluan depan, ya. Dari kemaluan depan. Awid duburi, atau keluarnya itu dari kemaluan belakang. Jadi keluarnya itu enggak mesti dua-duanya, mesti depan juga, belakang juga, enggak. Makanya di sini menggunakan au li ahadi syai'ain. Au itu untuk menunjukkan mau yang depan ataupun belakang, terserah. Enggak mesti dua-duanya. Enggak dikatakan minal qubuli wad dubur gitu. Tapi minal qubuli, yang keluar dari kemaluan belakang,
atau yang keluar itu sesuatu dari kemaluan belakang kita. Apalagi kalau keluarnya dua-duanya, kemaluan depan keluar, kemaluan belakang juga apa? Keluar. Ya. Timbul sekarang permasalahan. Bagaimana kalau kemaluannya umpamanya mampet? Kemaluannya apa? Kata dokter ini harus ditutup. Ya. Ternyata sama dokter ditutup juga, dioperasi ditutup. Diapain kek caranya itu dokter sama medis, dipatri bagaimana, ditutup pokoknya. Dia punya kemaluan. Sehingga sekarang dibikin jalan lubang dari umpamanya dari samping. Kita sering nggak dengar yang begitu tuh Pak? Ada ya? Bahwa dia punya kemaluannya ditutup rapat oleh dokter. Ya. Sehingga dibikin lubang baru untuk dia buat buang air pipis ataupun BAB. Dari samping. Sampai mungkin setelah dibikin dia lubang dari samping, keluar angin dari situ juga. Kayak gitu. Nah kalau keluar berarti dari lubang sini, kira-kira batal apa enggak? Batal enggak kira-kira? Kan kemaluan kita, lubang kita ditutup nih, kata dokter ini nggak bisa lewat sini, kudu bikin lubang baru, jalan baru gitu. Akhirnya ditutup, kagak keluar dari situ, keluar dari pada samping, dari pinggang umpamanya dibikin jalan di situ. Nah maka kata ulama tetap itu pun batal juga, karena yang aslinya itu sudah tidak apa, nggak fungsi, udah ditutup sehingga dikeluarin dari situ. Maka kalau keluar dari situ tetap wudhu kita juga apa, batal juga gitu. Ya. Jadi sekalipun umpamanya dipampet gitu ya. Cuman ini yang membatalkan wudhu kita buat orang yang masih hidup. Kalau orang yang sudah mati, maka tidak batal. Ya. Jadi kalau orang udah mati itu udah nggak ada peraturan lagi. Mohon maaf kalau seumpamanya mayit udah dimandiin, mayit udah diwuduin, kemudian istrinya mungkin sebagai tanda perpisahan terakhir dicium tuh sama istri suaminya, ya. Sedangkan mayitnya udah dimandiin, udah diwuduin, boleh apa enggak kita cium tuh? Istri cium boleh apa enggak? Boleh. Kagak batal. Kenapa? Karena dia sudah tidak hidup lagi, udah meninggal dunia, sudah tidak ada taklif lagi. Makanya masalah ini kata saya punya guru Sidil Walid, ketika dulu ada seorang suami meninggal dunia, udah dimandiin, udah diwuduin. Nah, kata keluarga, warga setempat itu, jangan, katanya, ini udah dimandiin, udah diwuduin, karena kalau dicium bisa batal nih sama istrinya. Nah itu enggak batal ya. Yang batal itu yang masih apa? Masih hidup. Jadi andai kata seorang istri ingin dia cium suaminya sebagai tanda perpisahan yang terakhir, silakan saja, nggak batal. Jadi artinya nggak kudu diwuduin lagi si suami itu yang udah meninggal dunia. Mana kata kitab Bajuri di sana dikatakan fala tantakidu taharatuhu bi khuruji syai'in minhu.
Atau seumpamanya itu mayit dia keluar sesuatu, habis dimandiin, habis diwuduin, umpamanya keluar najis, keluar darah umpamanya. Sering nggak atau pernah nggak kita nyaksiin tuh Pak, itu mayit udah dimandiin, diwuduin, kemudian keluar darah, kemudian keluar najis. Darah najis nggak? Najis. Lah itu mayit apakah dimandiin lagi, diwuduin lagi? Maka kata kitab Bajuri, Hasyiah Bajuri, di sana dikatakan wala tantakidu taharatuhu, tidak batal dia punya taharahnya si mayit tadi bi khuruji syai'in minhu, dengan sebab keluar sesuatu daripada si mayit tadi. Lantas bagaimana langkahnya? Wa innama tajibu izalatun najasati anhu faqat, kata ulama. Hanya saja wajib untuk menghilangkan najisnya saja. Ada darah, kita lap, kita bersihin. Keluar kotoran, keluar najis, kita ilangin itu najisnya, cukup dah. Begitu. Jadi nggak kudu diwuduin lagi, nggak kudu dimandiin lagi, udah. Begitu. Oh. Sekarang bagaimana kalau yang keluarnya itu adalah wasir, darah wasir gitu, ya. Maka itu pun sama, yang keluar tadi bisa membatalkan juga. Wasir keluar darah itu, ya, bisa batal. Atau umpamanya ya tadi udah keluar 1 senti, atau sekarang nambah lagi jadi 2 senti, nah itu pun sama, kita punya wudhu batal juga, batal juga. Tapi ada lagi ulama yang berpendapat kalau hanya sekedar keluar doang tapi tidak keluar darah nggak batal, kecuali dia keluar wasirnya, di samping itu keluar darahnya juga, itu bisa batal katanya. Gitu. Ya. Nah, di sini dikatakan adalah kemaluan orang yang punya wudhu yang hidup. Jadi bukan yang mati. Yang mati sih nggak batal. Kita nih yang hidup yang batal. Dan juga memang dia punya status alat kelaminnya kudu jelas, harus jelas dia punya alat kelaminnya. Ada pertanyaan, memang ada orang yang punya alat kelamin tapi statusnya nggak jelas? Ada, seperti khunsa muskil, seperti banci yang punya 2 alat kelamin, makanya disebut dengan khunsa muskil, bikin pusing. Kenapa bikin pusing? Karena dia punya 2 alat kelamin. Dikata laki, dia punya alat kelamin perempuan. Dikata perempuan, dia punya alat kelamin laki. Jadi yang benar dia laki apa perempuan gitu, ya kan? Nah, alhamdulillahnya kita semuanya pada jelas gak nih semua nih? Jelas kita, alhamdulillah. Jadi nggak bikin pusing. Tentunya ini yang dianggap muskil kita. Adapun indallah nggak ada yang muskil. Di sisi kita bisa jadi itu muskil, tapi di sisi Allah semuanya jelas. Dia laki, dia perempuan. Bagi manusia yang dianggap muskil, bagi kita, tapi dalam ilmu Allah nggak ada yang muskil. Paham nggak maksudnya? Jadi yang keluarnya itu yang orang yang punya alat kelaminnya itu jelas. Dia laki, punya alat kelamin laki, dia perempuan, punya alat kelamin perempuan. Nah, yang bikin pusing yang punya 2 alat kelamin. Nah, makanya yang punya 2 alat kelamin ini
Alat kelamin laki dia punya, alat kelamin dia perempuan dia punya. Kalau cuman satu yang keluar dari alat kelamin dia, si khunsa muskil ini, maka tidak batal. Yang keluar alat kelamin laki dari diri khunsa muskil tadi nggak batal. Atau yang keluar dari si khunsa muskil tadi dari aliran salur alat kelamin wanita, itu pun tidak batal. Paham ini kira-kira? Ya. Kenapa tidak batal? Karena kalau keluar alat kelamin laki-laki bisa jadi dia perempuan. Kalau yang keluar dari alat kelamin perempuan bisa jadi dia apa? Laki-laki. Nah, jadi gimana dong biar batal? Enak banget dong kalau gitu. Kalau gitu jadi khunsa aja dah. Naudzubillah, jangan gitu. Jangan gitu. Orang Allah Ta'ala dikasih kita begini, laki-laki, perempuan, status kelamin kita jelas. Maka kalau ada yang nemuin kasusnya seperti itu, yang bisa bikin batal si khunsa muskil ini kalau memang dua saluran tadi, alat kelamin keluar, alat perempuan laki juga keluar. Alat kelamin laki keluar, alat kelamin perempuan keluar, baru bisa batal dia. Karena kalau keluar dua-duanya mau lari kemana dia? Dikata laki, ya dia keluar alat kelamin perempuan. Dikata perempuannya, alat kelamin laki keluar di situ. Dua-duanya apa? Keluar. Baru dia bisa apa? Bisa batal. Tapi kalau kemaluan dari belakang sih kan satu. Kalau itu yang keluar ya udah batal kalau itu. Itu kan. Ini yang jadi permasalahan kalau dari depannya harus dua-duanya keluar. Jadi khunsanya khunsa muskil. Mohon maaf, bukan yang suka mangkal. Kalau yang mangkal di rel kereta bukan banci, bencong itu namanya itu. Ya, kalau itu laki, cuman gayanya aja berpakaian perempuan di situ. Ya, paham kira-kira ini? Insya Allah. Saya yakin bahwa semuanya udah pada gape kalau ginian sih. Udah pada jago, udah pada paham, udah pada ngerti kalau masalah ini. Ya, mungkin pinteran bapak-bapak ini, pahaman antum semuanya ketimbang saya. Ya. Ya. Nah, jadi tentunya kalau kita batal ya jangan diterusin sholatnya. Ya. Stop, berhenti. Kalau batal kita terus juga sholat, haram hukumnya. Karena kata Rasulullah, la yaqbalullahu sholata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawaddaa. Allah Ta'ala tidak akan menerima sholat salah seorang di antara kalian idza ahdatsa, apabila salah seorang di antara kalian itu dia berhadas. Artinya kalau hadas gitu menunjukkan hadas itu adalah membatalkan apa? Wudu. Kata Rasulullah, hatta yatawaddaa, sampai dia berwudu. Wudu lagi. Tadi kita udah sholat maghrib 2 rakaat. Ternyata pas pengen bangun 3 rakaat batal. Ulang nggak? Yang diulang apanya? Wudu kita batal, berarti wudu batal nggak? Batal kan? Sholat batal nggak? Batal. Wudu batal, sholat juga apa? Otomatis batal. Nah, maka nanti habis wudu kita lanjutin terusin rakaat ketiga apa dari ulang lagi? Nah, ini jangan punya pengertian pemahaman. Oh, kalau kan 2 rakaat kagak batal saya. Pas ketiga rakaat pengen bangun baru batal, berarti saya nerusin 1 rakaat lagi. Salah kaprah kalau gitu. Karena ada orang yang paham seperti itu. Ada orang pahamnya seperti itu. Di mana dia jurusan batal, dia sholatnya di situ katanya. Salah. Maka dia harus dari awal sholat lagi, takbiratul ihram, kembali di situ. Ya. Nah, mana hadisnya yang menunjukkan bahwa kalau keluar angin batal?
Kata Rasulullah pernah memerintahkan, dikatakan dalam satu hadis, amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-muslimin. Rasulullah pernah memerintahkan kaum muslimin bil wudu'i, untuk berwudu, idza kharajar rihu, bila mana keluar apa? Keluar angin. Nah, ini menunjukkan, kata Rasulullah, kalau keluar begituan angin maka wudu lagi. Maka ini menunjukkan bahwa keluar angin itu hukumnya apa? Batal. Begitu. Jadi dari dua kemaluan, kemaluan depan ataupun kemaluan apa? Belakang, ala makana, bentuknya apapun juga. Nggak mesti yang keluar dari depan itu pipis, nggak mesti yang keluar dari belakang itu BAB, enggak. Bisa jadi yang keluar itu yang nggak biasa. Seperti apa? Keluar dari depan, ada kan orang kencing apa namanya? Batu ya. Ternyata keluar batu, tetap batal. Yang keluar dari kemaluan belakang apa? Umpamanya batu black opal umpamanya, batal juga. Ya, mau yang biasa ataupun yang tidak biasa. Jadi antum mohon maaf jangan beranggapan, oh ini yang nggak biasa nggak batal, nggak. Jangan begitu antum beranggapan. Tetap intinya keluar gitu. Mau bentuknya apa saja ataupun yang keluar biasanya bau tapi ini wangi gitu, tetap aja hukumnya batal untuk kita ya. Nah, itu bagian yang pertama yang dapat membatalkan wudu kita. Nah, jadi insyaallah minggu depan kita lanjutkan zawalul akli, hilang akal atau tamyiznya gitu. Ayo gimana? Oh iya, yang berkaitan dengan ini ya. Silakan yang mau bertanya, yang paling jelas silakan tanya. Iya. Nah, kalau misalkan alat status kelaminnya itu dia nggak jelas begitu, kalau seumpamanya dia boleh ikut laki, boleh berjamaah dengan laki. Kalau andai kata dia berjamaah dengan perempuan tidak boleh, karena bisa jadi dia laki. Kita nggak boleh berjamaah dengan perempuan. Imam perempuan, kita makmum laki, boleh nggak kira-kira? Bagi si banci tadi kudunya ikut laki-laki, karena kalau laki-laki kalau dia ikut laki-laki kan emang perempuan boleh ikut laki-laki gak? Boleh gak? Kayak ibu-ibu kan ikutnya laki-laki, boleh gak? Boleh. Nah, laki-laki sama laki-laki ya emang laki-laki mau laki-laki boleh, perempuan ikut laki boleh. Maka dalam hal ini kalau dia belum jelas status alat kelaminnya, maka si khunsa muskil tadi kalau mau berjamaah dia ikutnya kepada imam laki-laki, tidak boleh ikut kepada imam apa? Perempuan. Karena kalau dia ikut kepada imam perempuan maka bisa jadi dia apa? Laki-laki. Boleh. Enggak, kalau bisa di belakang. Iya, karena bisa jadi kan dia perempuan itu. Nah, di belakang. Tapi nanti biasanya kita bawa ke dokter medis, nanti di situ ketahuan, oh dia condongnya laki-laki, oh dia condongnya perempuan, gitu. Jadi boleh diikut ke laki-laki, cuman di barisan belakang. Karena kalau belum jelas ini ya, karena bisa jadi dia itu apa? Perempuan. Kan perempuan boleh gak sejajar sama laki? Perempuan di belakang, begitu. Ya intinya di belakang gitu. Intinya di belakang gitu. Begitu Ustaz. Paham itu? Ada lagi? Udah. Ada lagi, silakan. Assalamualaikum.
keluar. Ya, kalau kata ulama, biar kita nggak malu, nah kita tutup hidung kita, gitu. Jadi kayak oh mungkin kita mimisan nih. Nah, mereka menganggap wah ini mimisan nih keluar. Nggak kenapa, keluar aja. Itu uzur. Nah, nggak masalah. Kecuali kita nggak begitu, nggak boleh kan kita lewatin orang yang sholat. Nah, kalau kita terus di situ atau kita ikutin, malah hukumnya apa? Kalau ikutin terus gerakannya hukumnya haram. Jadi minggir, antum jalan keluar gitu, ke belakang gitu. Iya keluar. Paham ya? Gak ada Ustaz. Ada. Ya, mudah-mudahan pertemuan kita pada malam hari ini pertemuan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ilmu yang bermanfaat, barakah dunia wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين بسم الله الرحمن الرحيم يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على اللظى فتب علينا توبة تغسل كل واستر لنا العورات وآمن الروع واغفر لوالدينا ربي ومولودينا وسائر الخلان وكل ذي أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا dan manala biktisabin minna bil mustafa rasuli nahza bikulli salla wa sallam rabbi alaihi adal habbi وصحبي عدادة صحبي والحمد لله الحمد لله على نعم الله على بركة الله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا والحمد لله يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان يا رسول الله سلام عليك يا رفيع والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع اللهم صل وسلم. Sebelumnya mungkin di situ di lafaz itu ada redaksi yang berbeda dengan yang pernah antum dapatkan, tapi maksudnya sama gitu. Memang redaksi doa itu banyak ya. Jadi kok ini nggak sama dengan seperti saya yang baca? Memang redaksinya itu nggak satu, tapi banyak dia punya redaksi doanya. Jadi maksud tujuannya sama tapinya. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.